Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2019, Angkatan 24, PPSDM Regional Bandung, Kelompok 3. Di kesempatan kali ini, kami akan coba mempresentasikan analisis isu global yang bertemakan korupsi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Muhammad Endri dan rekan saya ada Arli Ashari Anumila dan Nadira Rahmayanti Agna. Nah, materi yang akan kami sajikan saat ini adalah pertama praanalisis, yaitu identifikasi isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Lalu yang kedua menapis isu, yaitu menyusun alternatif pemecahan isu korupsi dengan menggunakan metode USG. Lalu yang ketiga mendalami dan menganalisis isu, analisis sampai ke akar isu korupsi dengan menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir, yang keempat, rekomendasi alternatif pemecahan, yaitu penyelesaian isu korupsi dengan tabel. Nah, yang pertama, apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, lalu teori-teori penyebab korupsi, ada 4 teori, yaitu yang pertama, menurut Robert Kitgard, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas, yaitu teori CDMA. Yang kedua, teori Means and Scheme Robert Merton. Korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lalu yang ketiga, teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, teori Ghosn. Greed plus opportunity plus need plus expose. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Tren modus korupsi Indonesia tahun 2020. Modus yang paling sering digunakan antara lain penggelapan, kegiatan proyek fiktif, markup, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, suap, pungutan liar, pemotongan, pemerasan, manipulasi saham, gratifikasi, anggaran ganda, dan markdown. Data tersebut berdasarkan Indonesian Corruption Watch, kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2020. Praanalisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang pertama, government atau pemerintah. Kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi dan hukuman bagi para koruptor. Kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi yang semakin hilang beritanya. Dan kurangnya pencegahan praktek korupsi. Yang kedua, akademik atau akademisi. Kurangnya pendidikan formal atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, community, komunitas atau masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan sikap tidak peduli dari sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, bisnis atau pengusaha. Kurangnya rasa peduli para pengusaha dalam membantu negara dalam mengatasi korupsi. Rendahnya komitmen para pengusaha untuk membangun lingkungan bisnis yang berintegritas dan tidak sedikit pengusaha yang ikut menjadi pelaku korupsi. Selanjutnya, media.
Pemberitaan yang kurang mendalami dan maksimal sehingga berita tentang korupsi cepat hilang karena media yang lebih mementingkan rating dan keuntungan. Tidak adanya informasi dan edukasi tentang korupsi dan bahayanya menjadikan rendahnya pengetahuan masyarakat. Menapis isu menggunakan metode USG. Poin yang pertama, kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi dan hukuman bagi para koruptor. Kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi. Di sini, kami memberikan poin urgensi 4, seriousness 5, dan grow 4 dengan total 13. Yang kedua, kurangnya pendidikan formal atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Untuk poin urgensi, kami berikan poin 3, seriousness poin 3, grow poin 3, total 9. Selanjutnya, rendahnya pengetahuan dan sikap tidak peduli dari sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam urgensi, kita berikan poin 5, seriousness poin 6, grow poin 5 dengan total 14. Selanjutnya, kurangnya rasa peduli para pengusaha dalam membantu negara dalam mengatasi korupsi. Rendahnya komitmen para pengusaha untuk membangun lingkungan bisnis yang berintegritas dan tidak sedikit pengusaha yang ikut menjadi pelaku korupsi. Untuk nilai urgensi kami berikan 1, seriousness 2, grow 2, total 5. Poin terakhir, pemberitaan yang kurang mendalami dan maksimal sehingga berita tentang korupsi cepat hilang karena media yang lebih mementingkan rating dan keuntungan. Tidak adanya informasi dan edukasi tentang korupsi dan bahayanya menjadikan rendahnya pengetahuan masyarakat. Untuk urgensi kami berikan poin 2, seriousness 1, dan grow 1 dengan total 4. Setelah mendapatkan isu yang paling penting untuk diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menganalisis persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait menggunakan diagram fishbone. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah menggunakan hubungan sebab akibat. Di tingkat individu, kasus korupsi dapat dilakukan karena sifat dasar manusia yang cenderung serakah dan tidak pernah puas. Sifat ini dapat disebabkan oleh kurangnya soft skill yang dimiliki. Sikap serakah dan tidak pernah puas ini apabila dimiliki oleh banyak orang, lama-kelamaan akan tumbuh menjadi kebiasaan, sehingga terbentuklah lingkungan yang penuh praktik korupsi. Di tingkat organisasi, pemimpin yang serakah dan tidak pernah puas tidak akan menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan organisasi tersebut. Luasnya kekuasaan pimpinan juga dapat meningkatkan kemungkinan praktik korupsi yang terorganisir atau bahkan ditutup-tutupi. Keadaan organisasi seperti ini dapat disebabkan oleh lemahnya aturan tentang korupsi yang tegas dan mengikat. Para pelaku korupsi merasa tidak terancam dengan hukuman yang berlaku. Selain itu, lemahnya pendidikan dan pengabaian oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku korupsi juga dapat menyebabkan berkembangnya praktik korupsi di tingkat organisasi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan dari isu korupsi. Kekuatannya adalah pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman pada koruptor. Lembaga atau instansi adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur tentang penggunaan dana. Kelemahannya yang masih sering terjadi adalah kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Lalu, peluang yang dapat dilakukan adalah kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, serta mempermudah alur penggunaan dana. Lalu, yang menjadi tantangan adalah belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, serta besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan yang ada. Dari analisis berdasarkan metode USG yang sebelumnya telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab korupsi yang terbesar adalah kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur,
integritas, tanggung jawab, serta etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah alternatif penyelesaian isu. Dari analisis sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan beberapa pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian isu korupsi. Di antaranya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan juga media. Alternatif penyelesaian yang dapat diambil adalah pembahasan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak usia dini. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperbarui kurikulum pendidikan menjadi kurikulum yang berfokus pada peningkatan soft skill. Lalu, masyarakat dapat menerima dan mendukung program pemerintah. Oleh akademisi, kurikulum terbaru dan bahan ajaran juga akan dibuat sesuai dengan kurikulum. Lalu, pengusaha mendukung kurikulum berbasis soft skill dengan mengadakan pelatihan peningkatan soft skill. Lalu, media dapat membantu menyebarkan informasi terkait penerapan kurikulum baru serta menerbitkan informasi yang mendukung peningkatan soft skill. Dengan begitu, diharapkan hasilnya adalah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sampai di sini analisis isu korupsi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk share, like, dan subscribe video ini ya.